Halo, balik lagi dengan saya Erwin Firmansyah dari Prodi Film dan Animasi di Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang awal mula film suara dan perkembangan film suara yang dari film bisu hingga berkembangnya masa ke masa, dan juga menjelaskan tentang realisme dalam sinema yaitu neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Gambar yang bergerak selama ini adalah keajaiban sebuah dunia tanpa suara, di mana emosi yang disampaikan melalui isyarat, musik, teater, ini adalah era film bisu. Namun, di benak para penemuan seperti Thomas Edison, mimpi itu belum lengkap. Idenya sederhana, namun revolusioner. Bagaimana jika kita bisa berbicara? Untuk menyatukan gambar dan suara hampir setua bioskop itu sendiri. Upaya-upaya awal seperti kinetofon Edison pada tahun 1895 atau Pont Cinema Theater di Paris pada tahun 1900 menunjukkan janji. Namun, tiga masalah besar menghalangi, yaitu sinkronisasi yang tidak andal, amplifikasi suara yang lemah, dan kualitas rekaman yang buruk. Selama satu generasi, film tetap dibungkam. Terobosan datang pada tahun 1920 dengan inovasi dan teknologi suara pada pelat. Lahirlah Vitaphone. Ini bukan lagi sekedar musik atau efek suara, melainkan itu dialog. Pada Oktober 1927, The Jazz Singer mengguncang dunia. Film ini bukan hanya sukses besar, ia adalah sebuah pernyataan. Era film bisu telah berakhir. Telkis atau film bicara telah hadir. Pada awal 1930-an, suara menjadi fenomena global. Hollywood mengukuhkan posisinya sebagai pusat budaya dunia. Namun, tidak semua orang menyambutnya. Para sineas di Eropa khawatir dialog yang merusak estetika sinema. Di Jepang, tradisi penderita Benshi yang mengiring film bisu membuat adopsi suara berjalan lambat. Sebaliknya, di India, suara menjadi katalisator yang melambung industri. Di film, mereka menjadi yang paling produktif di dunia. Sementara Hollywood membangun dunia mimpi yang glamor. Di seberang lautan, sinema mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Italia, pada Perang Dunia Kedua, negara ini hancur, bebas dari fasisme Mussolini, tetapi terluka. Industri film kehilangan arah. Dari puing-puing inilah lahir sebuah gerakan neorealisme Italia yang dipimpin oleh sutradara seperti Luchino Visconti, Roberto Rossellini, dan Vittorio De Sica. Neorealisme menolak kemewahan studio. Mereka turun ke jalanan. Mereka merekam lokasi nyata, seringkali menggunakan aktor non-profesional. Warga biasanya memerankan perjuangan mereka sendiri. Adapun karakteristiknya, fokus pada kaum miskin dan kelas pekerja. Cerita tentang perjuangan sehari-hari, kemiskinan, ketidakadilan, dan keputusan. Film seperti Bikel Divers karya Desika adalah potret pedih tentang seorang pria yang hidup berantakan karena sepeda curian. Ini bukan hiburan, ini adalah kesaksian. Gerakan ini adalah reaksi terhadap film-film era Mussolini yang artifisial. Neorealisme adalah
cucian kotor yang digantung di tempat terbuka, seperti yang dikatakan oleh politis saat itu. Namun, kejujurannya yang brutal mengaruhi sinema di seluruh dunia, dari gerakan gelombang baru Prancis hingga sinema paralel India. Pada saat yang sama, ketika neorealisme membedah kenyataan pahit, Hollywood menyempurnakan kebalikannya. Ilusi yang sempurna, ini adalah era sinema Hollywood klasik yang berlangsung dari akhir 1920-an hingga 1960-an. Ini adalah sistem, sebuah pabrik mimpi yang diatur oleh studio-studio besar. Gaya visual dan narasinya menjadi begitu dominan sehingga dianggap sebagai bahasa universal film. Intinya adalah gaya yang tak terlihat atau continuity editing. Aturan seperti aturan 180 derajat memastikan penonton tidak pernah bingung tentang di mana mereka berada. Setiap potongan, setiap sudut kamera dirancang untuk membenamkan dalam cerita. Narasinya didorong fisiolog karakter. Tokoh-tokohnya memiliki tujuan yang jelas dan menghadapi rintangan untuk mencapainya. Ada awal, tengah, dan akhir yang memuaskan. Ruang dan waktu dibuat terasa linear dan berkelanjutan. Sistem studio menghasilkan ribuan film, dari film barat, musikal, hingga film biografi. Bahkan dalam sistem yang ketat ini, sutradara visioner seperti Orson Welles, Alfred Hitchcock, dan Frank Capra berhasil menciptakan karya-karya abadi yang membuktikan bahwa formula pun bisa menghasilkan seni yang hebat. Dua jalan, dua filosofi. Neorealisme Italia menggunakan kamera untuk memaksa kita melihat dunia sebagaimana adanya, seringkali kejam, tidak adil, tapi nyata. Sinema Hollywood klasik, di sisi lain, menggunakan kamera untuk membangun dunia sebagaimana kita menginginkan, terstruktur, penuh makna, dan selalu resolusi. Yang satu adalah cermin, yang lain adalah jendela ke alam mimpi. Dari dua pendekatan yang kontras inilah bahasa sinema modern ditempa. Sebuah bahasa yang harus kita gunakan untuk menceritakan kisah tentang siapa kita dan siapa yang kita cita-citakan. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.